Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Waktunya kita ikuti program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Saya Banjarto, nanti kita akan dengar, simak informasi yang disampaikan oleh 8 reporter dari LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Peluang pertama kita bergabung dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Forkopimka Krembung, Safari Jumat, kembali ingatkan protokol kesehatan dan jaga kondusivitas Kamtibmas. Silakan Karina. Iya baik, terima kasih seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur dan juga Panji. Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta penindakan disiplin bagi para pelanggar protokol kesehatan sebagaimana tertera dalam Impres nomor 6 tahun 2020 dilakukan oleh Forkopimka Krembung. Pada Jumat 11 September 2020 kemarin, pada kesempatan Safari Sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Desa Lemujut, Krembung, Sidoarjo. Usai melaksanakan sholat Jumat, Camat Krembung, Kapolsek Krembung, serta dan Ramil Krembung menyampaikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Seperti disampaikan Abdul Muid, Camat Krembung, kepada jemaah Masjid Baitur Rahman, bahwa di Kecamatan Krembung terdapat 13 orang positif COVID-19. Karenanya, guna menekan pertambahan angka, diharapkan warga saling mengingatkan dan sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Terkait apabila ada warga yang melanggar protokol kesehatan, akan dikenai sanksi sosial, juga diingatkan kembali oleh Kapolsek Krembung AKP Purwanto kepada jamaah. Ia berharap agar warga Krembung selalu disiplin mematuhi aturan tersebut. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Panji. Bergeser ke Realita FM Pamekasan, ada Dea Maudi. Setiap hari kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Dea. Baik, Panji. Angka kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan beberapa minggu lalu sempat turun hingga tersisa 19 pasien yang menjalani perawatan. Namun, meski setiap hari terdapat pasien COVID-19 yang sembuh, juga terdapat kasus baru warga terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan hingga kemarin tanggal 11 September 2020, jumlah pasien COVID-19 kembali naik menjadi 28 orang. Sigit Priyono menjelaskan terjadinya penambahan pasien positif COVID-19 merupakan hasil pelacakan dari tim Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan. Sehingga meski jumlahnya penambahannya sedikit, namun berpotensi terjadi penambahan setiap harinya. Menurut Sigit, masyarakat Pamekasan sudah mulai menyadari akan pentingnya kepatuhan protokol kesehatan, sehingga diharapkan ke depan akan terus meningkat. Baik mereka yang keluar rumah tetap menggunakan masker, jaga jarak, berperilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, per tanggal 11 September 2020 kemarin, jumlah positif COVID-19 total keseluruhan sebanyak 309 orang, dengan perincian 251 dinyatakan sembuh, 28 orang sedang perawatan, 30 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Suspek sebanyak 836 orang dengan perincian, dalam pengawasan 24 orang, selesai pengawasan 764 orang, dan 48 orang lainnya meninggal dunia. Demikian saya Dea Maudi, Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Bergeser sekarang ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM. 34 pekerja pabrik rokok di Nganjuk reaktif COVID-19. Agustin. Terima kasih Panji. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Nganjuk berpotensi bertambah besar setelah hasil rapid test terhadap karyawan pabrik rokok Mangga Gandeng di Desa Patramrejo Brebes menyatakan ada 34 orang yang reaktif dan hingga kemarin hasil tes swab terhadap mereka belum turun. Dari puluhan karyawan tersebut, 10 diantaranya merupakan warga dari 6 kelurahan di Kecamatan Nganjuk, adapun 24 lainnya merupakan warga dan 13 desa di Kecamatan Loceret. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Agus Firhanedi yang dikonfirmasi tentang adanya puluhan karyawan dari pabrik rokok Mangga Gandeng yang reaktif, mengaku belum mengetahui kondisi perusahaan dan segera mengambil tindakan cepat isolasi mandiri bagi yang sudah kontak erat.
Agus mengungkapkan pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan munculnya klaster baru COVID-19 dari pabrik rokok Mangga Gandeng. Tidak menutup kemungkinan Pemkab akan mengevaluasi operasional pabrik lain. Sementara itu, Sekda Muhammad Yasin menegaskan munculnya klaster baru dari pabrik rokok akan segera ditindaklanjuti dan akan melakukan sidak untuk mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di tempat tersebut. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan, kasus COVID-19 yang ada di pabrik rokok Mangga Gandeng berawal dari adanya satu karyawan yang dinyatakan terkonfirmasi positif, yang dinyatakan positif pada hari Jumat 4 September 2020. Karyawan yang mengeluh mual, muntah, dan pusing itu dirawat di RSUD Nganjuk. Selanjutnya gugus tugas bersama Puskesmas Brebek melakukan tracing dengan melakukan rapid test karyawan lain yang melakukan kontak, dan hasilnya ada 34 orang yang dinyatakan positif dan puluhan karyawan tersebut memang sudah melakukan isolasi mandiri. Kembali ke studio. Bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina Persada FM. Kesadaran masyarakat Kabupaten Blitar memakai masker di tempat umum mencapai 90%. Risma. Ya baik, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Blitar, hingga kini kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker di tempat umum mencapai 90%. Sedangkan sisanya menyasar pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setiabudi, penerapan memakai masker di sejumlah aktivitas masyarakat ini sudah menunjukkan progres yang cukup bagus dibanding sebelumnya. Dan sesuai laporan masuk, jika dilihat di beberapa tempat keramaian, baik di jalanan dan pertokoan, banyak masyarakat yang sadar serta melaksanakan upaya pencegahan COVID-19. Namun, untuk yang berkebun dan juga bertani ini masih kurang maksimal, karena mereka menganggap bahwa di lingkungan sekitar ini tidak ada virus corona. Ia berharap masyarakat nantinya semakin peduli terhadap kesehatan di tengah pandemi corona, apalagi membiasakan diri menggunakan masker di berbagai kegiatan sehari-hari. Rustin mengingatkan, masyarakat saat menggunakan masker yang ideal ini harus menutupi hidung dan juga mulut, agar ketika kita bernapas ini tidak menghirup virus, dan juga tentunya harus rajin-rajin mengganti masker. Demikian Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News. Bergeser dari Kabupaten Blitar menuju ke Kabupaten Gresik, ada Putri Rizkiana, LPPL Suara Gresik. Budaya unik warga Bawean Gresik tolak wabah penyakit terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Putri. Tongkat kayu yang diukir di arah keliling desa di Ponggo, Kecamatan Tambak Bawean Gresik adalah tradisi penolak wabah. Kira pusaka itu merupakan tradisi turun-temurun warga setempat agar terbebas dari penyakit. Warga membawa tongkat itu beramai-ramai berkeliling desa. Selain membawa pusaka, tokoh adat dan warga setempat juga melafalkan zikir dan sholawat. Tradisi ini diyakini masyarakat sebagai penolak bala atau penyakit di tengah pandemi COVID-19. Tradisi kira pusaka dianggap sangat tepat digelar untuk memulihkan suasana dari pandemi COVID-19. Tradisi ini sudah dijalankan selama puluhan tahun sejak tokoh yang disakralkan Walia Zainab datang ke Pulau Bawean. Di samping menjalankan tradisi juga menjaga amanah Walia Zainab, tokoh yang sampai sekarang menjadi panutan masyarakat setempat. Cara mengelilingi desa diibaratkan untuk memagari dari wabah penyakit. Masyarakat melakukan tradisi atau budaya tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menggunakan sarung tangan hingga menjaga jarak. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Di Madiun ada Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun. 1 sembuh dan 2 konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun. Kiki. Sahabat Suara Madiun, pasien sembuh dari virus corona di Kota Madiun per 11 September 2020 kembali bertambah 1 orang. Dari 97 kasus positif kumulatif, sebanyak 79 pasien diantaranya telah dinyatakan sembuh atau terkonversi negatif. Sementara itu, kasus konfirmasi bertambah nomor 96. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisial SPN, warga Kecamatan Taman, merupakan kontak erat kasus nomor 78. Karena dinyatakan terpapar positif virus corona awal bulan lalu, seluruh kontak eratnya termasuk SPN menjalani swab test. Saat ini, SPN menjalani isolasi mandiri dengan protokol COVID ketat karena tidak ada keluhan maupun gejala.
Selanjutnya, konfirmasi nomor 97 perempuan 55 tahun berinisial K, warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo. Kontak erat dari kasus nomor 90 pria berinisial S yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada 9 September lalu. S menjalani pekerjaan yang mengharuskannya berpergian keluar kota dan bertemu dengan banyak orang. Saat ini, K menjalani isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi tidak ada keluhan. Sahabat, data dari dashboard madiunkota.go.id per tanggal 11 September 2020, pasien konfirmasi COVID-19 sebanyak 97 orang, 79 orang sembuh, 2 suspek, dan 3 probable. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News. Di Kabupaten Bojonegoro ada Iwan Suswoyo dari LPPL Malawapati FM. Walaupun terdampak COVID-19, layanan inseminasi buatan hewan ternak di Bojonegoro tetap ada. Iwan. Ya, sahabat, PMK Bojonegoro tetap memberikan pelayanan inseminasi buatan atau kawin suntik secara gratis kepada peternak Bojonegoro. Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan akan tetap memberikan IB secara gratis. Hal itu sebagai upaya peningkatan populasi ternak sapi di tengah pandemi. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Catur Rahayu dalam acara Sambang Desa di Desa Miono, Kecamatan Sekar menuturkan, sebagai upaya meningkatkan populasi ternak yang ada di Bojonegoro, salah satunya adalah kawin suntik atau inseminasi buatan atau IB, dan sebelum tahun 2017 masyarakat harus swadaya sendiri. Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dari bulan September sampai Desember nanti memberikan pelayanan IB gratis. Total ada 85.000 dosis dengan rincian 54% dosis dari pusat dan 35,7% dosis dari Pemkab Bojonegoro sehingga menjadi gratis. Sementara, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 11 September 2020 jam 6 petang kemarin, untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 6 orang, dari Kecamatan Sumberjo 1 orang, Kecamatan Kanor 2 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, dan Kecamatan Dandar 2 orang. Sementara itu, ada penambahan baru 5 orang di Kecamatan Bojonegoro 3 orang, Kecamatan Burno 1 orang, dan Kecamatan Sugiwaras 1 orang meninggal dunia, sehingga kasus konfirmasi positif 48 orang. Demikian Iwan Suswoyo, LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terakhir, ada Kirana Nisa, Mardika FM Kota Blitar. Bangkitkan geliat pariwisata di tengah pandemi COVID-19, Pemkot Blitar akan berikan dana bantuan untuk 10 kampung wisata. Mita. Sobat, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kelesuan sektor pariwisata daerah. Melihat kondisi itu, pemerintah Kota Blitar pun berencana memberikan dana bantuan untuk kampung wisata yang aktif dan menyumbangkan jumlah wisatawan yang cukup besar untuk daerah. Tri Iman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar saat dikonfirmasi Jumat 11 September 2020 mengatakan, bantuan dana ini menjadi dukungan pemerintah untuk memulihkan geliat pariwisata di masa new normal COVID-19. Nantinya masing-masing kampung wisata akan menerima dana bantuan sebesar 10 juta rupiah digunakan untuk memaksimalkan branding atau promosi sehingga kunjungan wisatawan diharapkan meningkat. Selain itu, dana bantuan ini juga untuk mendukung kampung wisata dalam memenuhi sarana prasarana protokol kesehatan COVID-19. Setidaknya ada 10 kampung wisata yang akan menerima dana bantuan dari pemerintah kota. Di antaranya Kampung Batok, Kelurahan Tanjung Sari, Kampung Opak Gambir, Kelurahan Pelosokerep, Kampung Jimbe, Kelurahan Sentul, Kampung Min di Kelurahan Pakunden, dan lainnya. Tri Iman menegaskan kampung wisata menjadi salah satu perhatian pemerintah karena turut menyumbangkan jumlah wisatawan di daerah. Jika berjalan maksimal, maka akan berdampak terhadap geliat ekonomi kreatif di Kota Blitar. Masih dalam hitungan ya, mungkin ya maksimal hanya 10 jutaan. Tri Iman menambahkan dana bantuan tersebut rencananya akan disalurkan Oktober 2020. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan dan sosialisasi ke pengelola kampung wisata. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya sahabat, demikian tadi 8 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, Sabtu 12 September 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panjarto menyampaikan terima kasih, selamat siang, salam sehat, selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.